Oke, assalamualaikum semua, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, berarti suara saya udah kedengaran ya. Oke, baik. Gimana kabarnya semua pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Oke ya, baik. Jadi kita akan lanjutkan. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu kita udah lihat garis besar ya, fungsi dasar komputer dan kemudian apa perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer ya. Nah, yang mau kita lihat hari ini agak unik karena kita kayak belajar sejarah gitu ya. Kita mau lihat bagaimana perkembangan komputer itu dari yang mula-mula sekali gitu ya sampai yang kita kenal sekarang ini gitu. Karena nggak lepas dari sejarahnya ini gitu, kita lihat bagaimana arsitektur yang kemudian nanti akan yang diusulkan dan kemudian tetap digunakan selama puluhan tahun sampai ke komputer generasi terakhir yang kita gunakan saat ini ternyata masih menggunakan arsitektur yang nanti akan kita bahas dari segi sejarah ini gitu ya. Oke. Jadi singkat cerita, nah ini adalah bab 2 dari bukunya Pak Stalling ya. Nah sesuai judulnya ya Computer Evolution and Performance. Nah jadi terkait evolusi ini juga atau perkembangan ini kita juga nanti mau lihat bagaimana pertumbuhan kinerja komputer itu ya yang memang sangat luar biasa sampai hari ini gitu ya, pesatnya gitu. Oke. Nah, komputer elektronik jadi ya kalau bisa dibilang komputer yang full 100% elektronik pertama sekali ya yang kemudian biasa dijuluki generasi pertama itu sebagai prosesornya menggunakan tabung vakum ya. Nah, saya nggak tahu kalau di antara kalian ada yang hobi ngoprek-ngoprek elektronik, ya mungkin tahu ya, udah pernah ngelihat benar tabung vakum itu. Nah, ini ya gambarnya seperti ini. Jadi tabung vakum itu prinsipnya seperti bola lampu, gitu ya, bola lampu pijar gitu ya. Jadi ketika dia digunakan nanti dia ada bagian yang menyala di dalamnya, gitu ya. Dan memang dalamnya itu dia vakum itu, makanya dibilang tabung vakum ya. Ukurannya kecil lah, mungkin lebih kurang ya mungkin 5 sentian gitu tingginya gitu ya. Nah jadi komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum ini ya pada prosesornya ya, dan sebagai bagian dari prosesornya gitu ya. Dan komputer ini dikasih nama ENIAC ya, singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, jadi integrator penjumlah gitu, penjumlah dan menghitung prinsipnya, penjumlah menghitung angka gitu ya. Oke. Nah, dirancang dan dibangun di Universitas Pennsylvania ya, di Amerika Serikat dari tahun 43 sampai tahun 46 ya. Dua orang perancang utamanya, pengembang utamanya namanya Pak John Mauchly sama John Eckert ya, dua John gitu ya. Nah, jadi yang membuatnya istimewa apa? Pertama, komputer ini udah full elektronik. Jadi sebelumnya ya di tahun masih sekitar tahun 40-an, jadi yang mulai dirintis alat untuk membantu berhitung itu ya komputer itu kan penghitung gitu kan, to compute gitu kan, compute kan menghitung gitu ya. Nah, jadi memang itu mulai marak di masa Perang Dunia Kedua ya, tahun 40-an itu ya, 40 kan Perang Dunia Kedua itu mulai tahun 41 gitu ya. Kalau kalian masih ingat gitu. Nah, cuman sebelumnya kebanyakan masih elektromekanis. Ya, jadi kombinasi antara menggunakan listrik dan komponen-komponen mekanik ya, roda-roda gigi gitu. Ya, nah yang full 100% elektronik ya, ini perintisnya adalah ini ENIAC ini ya, yang dikembangkan di Universitas Pennsylvania ini sebagai proyek Angkatan Darat Amerika. Ya, jadi itu karena masa perang ya, pihak Angkatan Darat itu butuh alat untuk menghitung tabel lintasan peluru. Nah, jadi kan kalau meriam itu kan dia pelurunya ditembakkan kan geraknya gerak parabola ya. Ingat kan pelajaran fisikanya dulu gitu kan, gerak. Jadi kan dia
arah pelurunya kan bukan lurus gitu. Jadi kalau kita mau menembak musuh di jarak katakanlah mungkin berapa ratus meter ke depan, nah kita mesti tahu kecepatan awal pelurunya keluar dari meriam kita dan sudut elevasinya berapa derajat gitu kan untuk mencapai jarak sekian kan gitu. Ya, nah jadi karena itu masa perang ya banyak dikembangkan senjata-senjata baru ya, dan untuk setiap senjata yang baru itu kan nanti dia ketika dipakai perang si prajuritnya kan dia nggak bisa, dia kan mesti mesti bisa cepat gitu ya, mendapatkan berapa posisi meriam itu untuk menembak musuh di sana gitu. Jadi itu kan mesti dibuatkan tabelnya, nanti disertakan sama meriam nana. Jadi untuk membuat tabelnya ini ya dibutuhkan alat penghitung yang cepat. Nah inilah tadinya tujuan ENIAC ini ya. Cuman karena ternyata pembuatannya jauh lebih sulit daripada yang diproyeksikan mereka ya, terakhir selesainya setelah perang usai ya tahun 46. Nah kan perang dunia kedua itu selesai tahun 45 gitu ya. Jadi keburu nggak dipakai gitu ya, untuk yang tujuan awalnya, tapi sempat terlibat juga ya untuk menghitung kelayakan proyek bom hidrogen. Bom hidrogen itu kan adalah bom atom gitu ya, yang nantinya mengakhiri perang dunia kedua juga ya, ketika pemboman Hiroshima Nagasaki gitu kan. Nah, jadi sempat juga digunakan di situ ya, tapi komputernya sendiri benar-benar selesai itu tahun 46 gitu ya. Nah, yang mengembangkan ya ini proyeknya adalah laboratorium ini ya, ballistic research ya, penelitian balistik. Balistik itu kan peluru gitu ya, gerak peluru gitu ya. Nah, jadi dia dipakai terus sampai akhirnya dipensiunkan tahun 55 gitu ya. Nah, yang menarik ya barangkali dari generasi pertama ini ya, kalau kita lihat belum ya, nanti di slide berikutnya nanti ada saya kebetulan sempat cari ada beberapa fotonya gitu ya, adalah ukuran komputernya ya, dimensi komputernya ya, karena pertama beratnya aja udah sampai 30 ton gitu ya. Jadi kebayang ya kalau laptop kita sekarang 2 kilo atau 3 kilo gitu ya. Nah ini 30 ton gitu ya berat komputernya, dan luasnya itu sampai sekitar 135 meter persegi. Artinya apa? Dengan kata lain sebesar rumah gitu ya. Nah kemudian ya berisi, nah kan dia prosesor pengolahnya, perangkat pengolahnya itu adalah tabung vakum ya. Nah jumlah tabung vakumnya itu antara 18 sampai 20 ribu tabung. Ini membayangkan ya, jadi memang satu tabung vakum itu taruhlah ya besarnya lebih kurang segini, tapi ya 20 ribu biji kayak ginian gitu ya, gimana nggak satu rumah besarnya gitu ya. Dan kemudian listrik yang digunakannya itu sampai di sumber yang lain ya, yang nanti di slide berikutnya ya, itu sampai 140 kilowatt ya, jadi 140 ribu watt sekali jalan ketika dia jalan gitu ya. Nah, itu listriknya bukan listrik satu rumah lagi, listrik satu kecamatan itu ya. Barangkali kalau sekarang ENIAC ini dijalankan di Medan, sekali dia jalan satu kecamatan mati lampu langsung gitu ya, kesedot listriknya sama dia gitu ya. Nah kecepatannya udah lumayan lah dibanding komputer elektromekanik lain di zaman itu ya. Untuk di zamannya dia udah top ya, 5.000 penjumlahan per detik ya, 5.000 perhitungan per detik. Itu kalau sekarang tuh katanya ya imbang nggak imbang sama inilah kalkulator tukang sayur. Kita tahu kan kalkulator yang tombolnya gede-gede itu. Jadi ya segitu besar, segitu gede ya, segitu banyak besar listriknya, kemampuannya cuma kemampuan kalkulator gitu ya. Nah, apalagi yang unik dari ENIAC ini ya, dia sistem angkanya menggunakan angka desimal. Jadi bukan biner kayak yang kita sekarang ya. Kalau kita sekarang kan komputer biner digital gitu kan, 0 sama 1 angkanya. Kalau ini dia nggak desimal. Artinya apa? Angkanya itu dari 0 sampai 9 gitu. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 gitu ya. Nah kemudian ada memorinya juga ya, untuk ya biasanya kan untuk menampung data ya. Ini terbuat dari yang namanya 20 akumulator ya. Setiap akumulator itu bisa menyimpan angka sampai 10 digit panjangnya. Lumayan. Jadi ordenya
miliaran gitu ya. Jadi bisa nyimpan angka sampai orde miliaran gitu ya. Nah, apa yang menjadi masalah? Masalah udah banyak ya dari ENIAC ini ya, ukuran sama listriknya udah gila-gilaan gitu ya. Selain itu apa yang menjadi kelemahan utama dari ENIAC ini? Makainya tuh susah bener ya. Kenapa? Karena pas masa ENIAC ini kalau kita sekarang kan pakai komputer apa? Kita tinggal jalankan program ya kan. Apa yang mau dikerjakan komputer itu kan kita tuangkan dalam program. Kemudian nanti kan program yang kita input ke komputernya ya diterjemahkan dan ya dikompilasi atau mata kuliah saya satu lagi ya semester ini ya dikompilasi, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, kemudian nanti baru di perintah-perintahnya itu dijalankan oleh komputer atau prosesornya gitu. Nah, tapi kalau pada ENIAC ini belum ada yang namanya program. Jadi untuk men-settingnya ya apa yang mau dikerjakan, katakanlah dia misalnya mau menghitung sin alfa kali panjang bagi tinggi dan sebagainya itu misalnya. Nah, itu harus disetting secara manual. Artinya apa? Kabel-kabelnya, nah, jadi dia punya switchboard ya papan dengan colokan yang banyak. Nah, itu kabel-kabelnya mesti dipindahin colokannya ya. Jadi supaya nanti dia bisa mengerjakan itu tadi ya perkalian pembagian yang mau dikerjakan itu. Nanti kalau misalnya yang mau dihitung lain lagi, diubah lagi susunan kabelnya. Nanti kalau yang dihitung lain lagi, diubah lagi dia. Ya, jadi Nah, jadi ya ini pemrograman secara manual ya. Jadi ada saklarnya, ada kabelnya itu yang mesti dicolok, dicabut, dipindahkan, dicolok ke tempat yang lain gitu. Nanti kalau misalnya programnya atau perhitungannya beda lagi. Ada perhitungan yang beda lagi gitu ya. Jadi susah bukan main. Jadi pakai komputernya bukan tambah mudah, malah repot gitu ya. Jadi banyak repotnya gitu. Oke, nah ini kebetulan ada beberapa foto saya dapat dari Encarta ya, ensiklopedianya Microsoft itu. Nah, ini gambaran sebagian dari ENIAC itu gitu ya. Jadi ini sepanjang dinding ini dia semua gitu ya, dengan ini kabel-kabel segitu banyak gitu. Ya. Dan ini kemudian ini daerah kontrolnya. Jadi nggak ada, jangan bayangkan ada keyboard, ada monitor segala macam, belum gitu ya. Semua outputnya itu nanti di print gitu aja ya, kayak di output ke kayak mesin ketik gitulah ya, printer gitu. Nah ini jadi termasuk switchboardnya itu gitu ya. Nah ini kan 18 ribuan ya tabung vakumnya, dan listriknya kalau di sini malah 174 ya, lebih besar lagi gitu ya. Dan kemudian ini yang menarik, listrik segitu besar ya dipakai oleh tabung vakum yang segitu banyak, di mana masing-masing tabung vakum tuh dia kayak prinsipnya itu kan kayak bola lampu dia. Jadi dia hidup, itu nyala ketika dia berfungsi, dia hidup. Nah, maka panas yang dihasilkan itu kan luar biasa. Ya, panas yang dihasilkan itu luar biasa sehingga tiap sebentar ada yang putus. Nah, kalau putus dia mesti diganti tabung vakumnya ini ya. Jadi rata-rata itu katanya tiap bulan 2.000 yang harus diganti. Jadi kebayang nggak gitu ya, yang ngerjain pun 6 orang untuk maintenance-nya ya. Dan itu mesti dicari itu di mana yang putus dia ya, dari 18.000 itu ya. Susahnya kayak apa gitu ya, malah pakai komputer di masa-masa ini gitu ya. Oke, ya. Nah, itu yang generasi pertama gitu. Nah, iya. Kenapa ini? Oke ya. Nah, karena jadi mati. Oke, ya. Nah, jadi melihat begitu sulitnya menggunakan ENIAC ini ya. Nah, salah satu ahli matematika pada masa itu ya Pak John von Neumann. Nah, ini dia
keturunan Jerman yang kemudian mengungsi ke Amerika gitu ya. Dia mikir ini nggak benar nih kayak gini nih ya. Ini komputer ini kan mestinya memudahkan kita, kok malah jadi sulit sekali gitu ya. Maka dia punya ide untuk komputer yang berbeda ya. Pada saat itu dinamanya EDVAC gitu ya, Electronic Discrete Variable Computer gitu ya. Discrete variable. Ini kata kunci ya, discrete angka terpisah gitu ya, dan variabel bervariasi gitu ya. Nah ini papernya ya, dia dituangkan biasa kan, kalau kalangan ilmiah ada ide tuangan gagasan terbitkan dalam bentuk makalah paper ya, tahun 45 ya. Di tahun 45 nih masa-masa ya ENIAC masih sedang digunakan lah gitu ya, karena ngelihat sulitnya itu gitu ya. Nah si Pak von Neumann ini punya ide yang luar biasa, cemerlang gitu ya, untuk sebagai terobosan gitu ya. Dia mengusulkan konsep yang namanya stored program ya, program yang tersimpan. Nah kalau sebelumnya kan pada yang ENIAC itu programnya nggak disimpan, programnya itu kan dalam bentuk posisi sama setting switch sama colokan kabelnya gitu. Jadi kalau mau ganti program, colokan kabelnya yang diubah, switch-switchnya yang diubah gitu. Nanti kalau ganti program diganti lagi. Nah ini kan nggak praktis kata Pak von Neumann. Alangkah baiknya katanya ya kalau alangkah baiknya katanya kalau yang mau dikerjakan komputer itu bisa disimpan di dalam komputernya gitu. Pak von Neumann ini dia ikut dalam tim yang mengembangkan ENIAC tersebut gitu ya. Dia ahli matematika ya, karena memang zaman ini belum ada yang namanya ahli komputer gitu ya. Yang ada tuh orang fisika, elektro sama matematik gitu ya. Jadi mereka ini yang jadi cikal bakal pengembang komputer gitu ya. Nah, jadi usulnya Pak von Neumann ini ya, yang mau dikerjakan oleh komputer itu ya, atau itulah yang kita sebut sebagai program itu ya, itu harus bisa ya disimpan di dalam komputernya. Nah, ya disimpan dalam komputernya supaya nanti kita nggak payah saban kali mesti ngubah-ngubah secara fisik komputer tersebut ya, konfigurasinya atau settingannya itu nggak perlu mesti digonta-ganti tiap kali ada yang mau dikerjakan gitu. Cukup yang disimpan di dalam komputer ini ya. Nah yang disimpan di dalam komputer ini jadi adalah instruksi, yaitu perintah apa yang mau dikerjakan sama datanya apa yang mau diolahnya gitu. Ini mesti dibuat dalam bentuk yang bisa disimpan di dalam komputer. Nah, ini idenya si Pak von Neumann gitu ya. Nah, jadi program dibuat dalam bentuk yang sesuai. Nah, apalah nanti bentuknya itu gitu ya, yang bisa disimpan di memori bersama dengan data. Nah, jadi kan program itu kan prinsipnya apa? Kumpulan perintah, kumpulan instruksi gitu. Ya, instruksi kan perintah ya, perintah kepada komputer apa yang harus dia lakukan ya, apakah menjumlah, apakah mengurang, apakah mengali gitu misalnya ya, atau melakukan operasi logika gitu. Itu kan semua yang kita perintahkan gitu sama komputernya. Jadi kata Pak von Neumann, perintah kita sama apa yang mau diolahnya ya, atau data ya, instruksi sama data ini dua-duanya mesti bisa disimpan di dalam komputernya. Jadi supaya kita nggak usah payah saban kali cabut pasang cabut cetak sana cetak sini gitu ya. Itu konsepnya si Pak von Neumann ya. Nah konsepnya ini ya kemudian dicoba dituangkan dalam komputer yang dikembangkan di IAS namanya ya, Institute for Advanced Studies di Princeton ya. Princeton ini juga di kampung saya di Amerika sana gitu ya. Ya sehingga dia alat komputer itu dikasih nama komputer IAS gitu. Nah, komputer IAS ini menjadi prototype. Prototype itu apa? Jadi kayak apa? Barcon gitu ya, barang contoh gitu ya, untuk semua komputer yang bertujuan umum ya, general purpose. Bertujuan umum itu maksudnya apa? Komputer ini bisa dipakai untuk macam-macam, nggak satu macam perhitungan aja dia. Jadi kayak komputer yang kita pakai sekarang ya, kayak laptop kita misalnya itu
laptop atau PC itu komputer yang general purpose, ya. Purpose itu tujuan, general itu umum. Ya kenapa? Karena dia bisa dipakai untuk mutar lagu, bisa dipakai untuk berhitung, bisa dipakai untuk nyimpan data, bisa dipakai untuk main game, bisa dipakai untuk macam-macam, ya, sifatnya umum. Ya. Beda nanti sama yang dedicated, misalnya kayak dedicated khusus, misalnya komputer yang ditanam di di AC gitu misalnya, kalau sekarang AC lah misalnya, atau di TV LED gitu misalnya. Nah, itu dia khusus untuk ngatur AC aja, atau untuk ngatur TV aja, nggak bisa untuk yang lain-lain gitu. Jadi yang ENIAC tadi ya itu pun sama juga, dia bisa pakai perhitungan yang macam-macam gitu, makanya dia dibilangnya general purpose gitu. Nah, jadi komputer IAS ini ya yang dibangun atas usulannya Pak von Neumann ini ya, ini juga yang general purpose, dan kemudian ya ini menjadi dasar ya buat semua komputer general purpose bahkan sampai hari ini gitu. Ya. Jadi ya coba pikir, karena ngeri nggak tuh gitu ya, bahwa ternyata ya komputer yang kita pakai sekarang ya, mau itu laptop kalian ya, mau itu smartphone misalnya, atau tablet atau apapun gitu ya, itu semua template-nya ya atau arsitekturnya mengikuti konsepnya Pak von Neumann ini. Ya, Pak von Neumann ini gitu ya. Jadi bayangkan ya, dari ya, ide yang dituangkan tahun 45 ya, dan kemudian kalau komputernya sendiri, komputer IAS itu dia selesai tahun 52 ya. Dan itu yang ya yang ternyata menjadi cikal bakal ya nenek moyang komputer yang kita pakai sekarang ya. Bukan cuma komputer fisiknya aja, tapi arsitekturnya itu yang luar biasa gitu ya. Jadi ya bentuknya memang udah berubah-berubah, tapi template-nya masih mengikuti desain yang diusulkan Pak von Neumann gitu. Ya, maka ya sehingga komputer kita sekarang ya itu sebutan lainnya adalah mesinnya von Neumann, ya von Neumann machine gitu ya. Nah, jadi ini arsitekturnya Pak von Neumann tadi ya, yang juga menjadi struktur dari komputer IAS tadi ya. Bahwa pertama ada CPU ya, oke ya, ini kan intinya komputer itu CPU ya, terdiri atas dua bagian penting ya, control unit, program control unit ya, ini yang mengatur jalannya komputer ya, sama arithmetic logic unit atau ALU. Nah, ini yang melakukan perhitungan, mau itu perhitungan aritmatika tambah kurang kali bagi gitu ya, ataupun perhitungan logika ya, AND, OR, XOR, NOT ya, shift left, shift right. Nah, itu di sini dikerjakannya. Nah, kemudian ada dua bagian besar lain ya. Satu adalah perangkat untuk I/O ya, input output. Jadi untuk menerima inputan data ya dari luar, atau nanti untuk menerima hasil pekerjaannya. Nah, ini ada perangkat I/O, dan kemudian ada perangkat memori utama. Nah, ini yang untuk menampung program sama data tadi. Nah, inilah usulannya Pak von Neumann ini ya. Inilah arsitektur Pak yang diusulkan Pak von Neumann ini, dan ini yang tetap kita gunakan sampai hari ini. Nah, ya, jadi laptop yang kalian pakai ya, atau smartphone yang kalian pegang sekarang itu tetap adalah mesin-mesinnya Pak von Neumann semua gitu. Ya. Jadi mau cerita canggihnya kayak apa Android yang kalian pakai itu misalnya ya, atau mesin laptop Core i7 atau sekarang pakai yang AMD gitu misalnya, segala macam ya, itu ternyata masih mengikuti desain ya, arsitektur yang diusulkan 70 tahun yang lalu ya, oleh Pak von Neumann gitu ya. Jadi luar biasa jasanya Pak von Neumann ini ya. Kalau nggak ada usulannya dia ya, saya nggak tahu komputer ya yang kita pakai sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Ya, jadi inilah mesinnya Pak von Neumann tadi. Dia komputer itu jadi tiga aja prinsip utama intinya gitu. Jadi ingat apa yang kita bahas minggu lalu gitu ya. CPU ya, memori, I/O, sama nanti penghubung antara ketiga. Jadi antara ketiga bagian ini, nah ada jalur komunikasi datanya gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, silakan di interupsi gitu ya.
Nah, kita lihat lagi lebih lanjut ya komputer IAS ini. Nah, pertama format memorinya ya. Jadi kenapa? Nah, memori ini kan tadi tempat menampung apa? Instruksi ya, perintah yang akan dikerjakan oleh komputer sama data gitu. Nah, jadi bagaimana dia menampungnya, menyimpannya? Nah, memori IAS tadi ya terdiri atas 1000 buah lokasi penyimpanan. Nah, kalau analogi yang suka saya pakai adalah bayangkan aja kayak memori itu kayak lemari. Lemari yang memiliki banyak laci. Gitulah ya. Jadi di sini ya lemarinya IAS ini ya dia punya 1000 buah laci. Nah, ya. Setiap laci itu disebutnya word. Nah, sebutannya word ya. Jadi setiap lokasi penyimpanan di memori ini ya dulu di IAS ini disebutnya word, dan ini istilah yang sering dipakai sampai sekarang gitu ya. Jadi satuan apakah instruksi atau data yang diolah oleh sebuah komputer itu disebutnya word gitu ya. Nah, jadi setiap lacinya jadi setiap laci itu disebut word. Berapa besar lacinya? 40 bit. Oke. Ya, jadi coba dibayangkan, tapi jangan bayangkan yang enggak gitu ya, masih pagi lagi gitu ya. Oke, jadi ya memori IAS tadi ya bayangkan kayak sebuah lemari yang memiliki yang terdiri atas laci-laci. Gitu ya. Ya, ada berapa banyak lacinya? Ada 1000. Bukan ratusan lagi ya, ada 1000 gitu ya. Karena kan ada kata berapa banyak? Ratusan gitu. Ini enggak, bukan ratusan lagi ya, udah 1000 jumlahnya gitu ya. Ya. Setiap ada 1000 buah laci. Nah, setiap laci bisa menampung menampung 2, instruksi ataupun data. Ya. Jadi si lemari dia nggak peduli. Ya, dia nggak ngurusin apa yang disimpan ke dalam lacinya. Mau itu instruksi monggo, mau itu data silahkan. Gitu. Berapa besar? Pokoknya kalau mau nyimpan ke dalam lacinya mesti disimpan ya, yang mau dimasukkan ke dalam laci tersebut ukurannya adalah 40 bit. Ya. Jadi baik data ataupun instruksi sama-sama disimpan di tersebut. Jadi ya tinggal nanti yang pasti satu laci menyimpan satu macam. Kalau instruksi aja, kalau data ya data aja gitu. Nah, kemudian format menyimpannya dalam apa? Disinilah mulai ya digunakan format atau kode biner. Jadi arsitektur Pak von Neumann ini ya, nyimpan data, mau nyimpan data silahkan, mau nyimpan instruksi monggo, yang penting disimpan dalam format atau kode biner. Jadi kalau biner artinya apa? Kombinasi 0 sama 1. Ya, 0, mau 0, 0, 1, 1 terserah. Pokoknya kombinasi 0 sama 1 dia. Nah, jadi kan yang disimpan tadi panjangnya 40 bit. Ya, panjangnya kan 40 bit ya. Pembagiannya seperti apa? 40 bit tadi ya. Kalau misalnya dia angka ya, maka bit pertama bit 0. Nah, kan kalau orang komputer ngitungnya kan mulai dari 0 gitu. Jadi kalau dia 40 bit panjangnya berarti dari bit ke 0 sampai bit ke 39. Kan itu jumlahnya 40 gitu. Ngitungnya mulai dari 0 sampai 39 gitu. Bit ke 0 atau bit yang pertama sekali itu dipakai untuk sign bit, untuk tanda plus ya, angkanya itu positif atau negatif gitu. Jadi nanti kalau angkanya negatif dia sign bitnya 1 biasanya gitu ya. Jadi kalau angkanya positif dia 0 gitu. Baru nanti yang sisanya ya mulai bit kedua ya, atau kalau hitungannya bit nomor 1 sampai bit nomor 39 itu yang untuk angkanya gitu. Oke. Nah, itu kalau dia angka gitu. Kalau dia instruksi, bagaimana? Kalau instruksi ini menarik ya. Itu kan lebarnya 40 bit. Nah, kalau dia instruksi dia bisa menampung 2 biji instruksi. Ya, instruksi kiri ya 20 bit pertama instruksi sebelah kiri, ya 20 bit berikutnya instruksi sebelah kanan. Jadi kalau dia mau nyimpan instruksi bisa 2 ditampung sana. Tapi kalau angka ya 1 aja gitu. Karena instruksinya si komputer IAS ini panjangnya 20 bit. Jadi satu laci tadi, satu word tadi bisa menampung 2 buah instruksi.
instruksi sebelah kiri sama instruksi sebelah kanan gitu. Ya. Jadi kalau dari hitungannya apa? Kan 40 bit dari bit 0 sampai 39, berarti dari bit 0 sampai 19 instruksi sebelah kiri, dari bit 20 sampai 39 instruksi yang sebelah kanan. Nah, format instruksinya ya panjang instruksinya 20 bit. Formatnya bagaimana? Nah, yang 20 bit panjang instruksi tadi itu dibagi dua lagi. Ya. 8 bit namanya opcode, operation code, kode operasi, ya. Nah, baru kemudian 8 berarti kan sisanya apa? 20 kan 20 bit kurang 8 kan berarti ada 12 bit lagi sisanya untuk alamat. Oke, ya. Jadi instruksinya IIS ini panjangnya 20 bit, terdiri atas 8 bit opcode, 12 bit address. Jadi opcode ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya penjumlahan, ya operasinya adalah penjumlahan, nah itu ada kodenya sendiri dalam bentuk biner. Panjangnya 8 bit. Berarti apa? Ada 010001 bla 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 yang panjangnya 8 bit. Ada 8 angka binernya dia untuk satu macam operasi. Nanti untuk pengurangan ada lagi kodenya sendiri. Untuk perkalian ada lagi kodenya sendiri. Ya. Untuk N ada lagi sendiri kodenya gitu. Panjangnya 8 bit. Nah, sedangkan 12 bit itu dipakai untuk alamatnya. Alamat apa? Alamat data yang mau dikerjai. Kan opcode tadi kode operasinya gitu. Ya. Alamatnya ini nanti alamat yang mau dikerjai. Ya, apakah alamat datanya atau nanti alamat hasilnya mau ditaruh kemana gitu. Pokoknya yang 12 bit tadi dipakai untuk apa? Alamat. Nah, jadi kalau dia panjangnya 12 bit berarti kan jumlah yang bisa dialamatinya itu sebanyak berapa itu? Ada berapa banyak alamat yang bisa ditampungnya berarti? Kalau panjang alamatnya 12 bit. Siapa bisa bantu saya? Ada? $83 alamat, Pak. 83? Iya, Pak. Dari mana dapat 83-nya? Maksudnya, Pak, satu memori itu ya, Pak? Bukan, sekarang gini, panjang, kan gini ya, panjang alamat buat si instruksi tadi kan adalah 12 bit. Nah, jadi kalau panjang alamatnya 12 bit, jumlah alamatnya keseluruhan maksimal bisa sampai berapa itu? Jumlah alamat maksimalnya gitu. Kalau panjang alamatnya adalah 12 bit, nah, gimana? Coba saya share dulu. Nah, sekarang ya tentu kalau panjang alamatnya itu adalah 12 bit, maka kan tentu ya jumlah total alamatnya, jumlah total yang bisa dialamati dengan panjang alamat sama dengan 12 bit, ya tentu kan kalau dia ini adalah kalau 12 bit itu kan berarti itu kan biner ya. Berarti apa? Ya tentu ya sebanyak 2 pangkat 12 itu. Berapa 2 pangkat 12 itu? 2 pangkat 12 itu kan 2 berarti ada 2 pangkat 10 ya dikali 2 pangkat 2. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Oke, benar ya. 2 pangkat 10 itu berapa? 1024, Pak. 1024. Ya 1 kilo. Itu kan ya, kalau kita ya 1 kilo aja dalam dinar kan 1 kilo. Nah, berarti 1024 dikali berapa? 4. Nah,
berarti sama dengan 4096. 4096 apa alamat. Nah, jadi sebetulnya ya kapasitas memorinya si IAS tadi karena panjang alamatnya adalah 12 bit, ya dia bisa sampai 4000 alamat sebenarnya yang bisa dialamatinya. Nah, tapi desain fisiknya sendiri cuman menyediakan hanya 1000 buah lokasi aja, 1000 buah word aja gitu. Nah, jadi nggak seluruhnya kepake dia gitu. Oke. Nah, jadi ini nanti mesti bisa apa kalian ya, nanti kita akan sering seperti ini gitu ya, dengan panjang sekian bit. Nah, berarti kapasitasnya, jadi kapasitasnya itu sebetulnya sampai 4000 alamat. Nah, jadi kalau 4000 alamat, nah ini kalau mau sedikit bermain-main lagi ya, kalau satu alamatnya tadi adalah panjangnya 40 bit, berarti untuk yang IAS sebenarnya ya kapasitasnya itu bisa menampung ya, tapi kalau dia 4096 alamat ya, berarti 4096 alamat dikali satu alamatnya tadi adalah 40 bit gitu ya. Nah, berarti harusnya bisa sampai berapa bit itu jadinya? 4000 kali 4 aja ya. 163.840, Pak. Wes, mantap. Berapa Sultiana? 163.840. 163.840, Pak. 840 ya. Nah, 840 bit berarti kapasitasnya. Nah, itu berarti sekitar kalau 1 bit itu 8 byte, berarti berapa itu? Bagi 8 16.000 ya. 160.000 bagi 8 lebih kurang ya, berarti berapa? Sekitar 20.480, Pak. 20.480. 20.480 byte berarti ya. Berarti byte atau sekitar 20 kilobyte berarti ya. Atau nah ini kalau udah ini bukan sekitar lagi, itu udah sama dengan gitu ya. Oke, 20.000 byte atau inilah ya. Berarti sekitar 20 KB gitu ya. Nah, jadi bayangkan memorinya itu cuma 20 kilobyte gitu ya. Zaman segitu gitu ya. Jadi nggak kebayang sama memori kita yang mungkin 4 giga atau 8 gigaan kalau laptop kita aja sekarang gitu ya. Jadi memori ya, dan itu sendiri kalau seluruh 12 bit itu dipakai untuk alamat. Nah, padahal dia kan cuma pakai 1000 aja gitu ya. Ini kapasitas max-nya gitu ya. Ini kapasitas maksimumnya gitu ya. Padahal kalau yang aktualnya ya, kalau aktual IAS gitu ya, itu kan adalah berapa tadi ya, 1000 word ya, dikali kan satu lokasinya disebutnya tadi word ya, dikali 40 bit ya, berarti 40.000 bit. Nah, ini kalau kita bagi 8 berarti berapa tuh? 40.000 bagi 8, 4/8 setengah kali 10.000 ya, berarti sekitar sama dengan setengah kali 10.000 sekitar 5.000 byte ya kan, atau sekitar 5 kilobyte gitu. Kurang gitu ya.
Ini bayangkan ya, jadi oke lah, mungkin kapasitas maksimumnya itu adalah 20 kilobyte gitu ya. Tapi yang aktualnya ya, nah, yang aktualnya itu ternyata hanya cuman ya, kalau dia apa tadi cuman 5 byte ya. Jadi bayangkan gitu ya, memorinya itu cuman 5 kilobyte gitu ya. Ini komputernya Pak von Neumann tadi gitu ya. Tapi meskipun demikian, ini yang komputer menjadi nenek moyang komputer kita sekarang gitu ya. Komputer yang memorinya cuma 5 kilobyte tadi gitu ya. Oke. Nah, jadi ya kalau dia instruksi ya tadi instruksi bisa dua, sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Nah, ini gambaran strukturnya komputer IAS tadi ya. Nah, kan ada 3 tadi bagiannya kan, I/O, memori sama CPU. CPU kan ada 2 lagi, ALU, Arithmetic Logic Unit, sama program control unitnya. Nah, ya. Jadi dari yang 2 ini ada jalur instruksi sama data, baik ke ALU sama yang ke memori gitu. Ke memori nanti ada 1 jalur lagi yang mengirim alamat. Nah, kemudian apa yang menarik lagi dari sini ya, pada CPU-nya, prosesornya, ini ada register-register. Nah, ini yang MBR, ya, IBR, MAR, IR, ini semuanya register, alias apa? Penampungan memori lagi, memori kecil-kecil gitu. Ya. Nah, apa masing-masing ini nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, Arithmetic Logic Unit dia ada 2. Ini ada register juga ini ya. AC untuk akumulator, kalau ini dia multiplier quotient gitu. Ini untuk perkalian pembagian gitu ya. Nah, sini nanti ada MBR, ini memory buffer register gitu. Nah, ini ada IBR ya, instruction buffer register, ini PC program counter, IR instruction register, ini memory address register. Nah, sedangkan ini nanti yang control circuit, ini yang berisi rangkaian kontrol. Dia yang akan mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang untuk mengatur jalannya ini semua gitu ya, baik jalannya si prosesor ataupun perangkat I/O ataupun memori utamanya gitu. Oke. Nah, ini ya komputer kita sekarang nggak jauh ya, tetap mengikuti prinsipnya ini gitu ya. Template-nya itu ini CPU, memori, I/O. Sama nanti yang bus itu yang penghubung tiga-tiganya ya. Jadi kemarin siapa nanya, jadi beda sama yang driver ya, bukan driver. Nah, jadi bus itu penghubungnya, ini yang jalur datanya gitu. Antara I/O ke CPU, memori ke CPU gitu ya. Oke. Nah, jadi ini register-register yang ada di komputer IAS tadi ya, memory buffer register ya. Yang ini tadi MBR, ya, jadi MBR ya untuk nampung. Memang ya kayak kita, tapi bukan ember gitu ya. Kalau itu nampungnya air gitu ya. Ini dia yang ditampung instruksi ataupun data gitu ya. Nah, MBR itu dari yang di ALU ya, berisi word yang akan disimpan di memori atau mau dikirim ke I/O ya, atau digunakan untuk menerima word dari memori ataupun dari I/O gitu. Nah, buffer ya. Jadi kalau buffer itu, nah sampai sekarang juga ya namanya buffer itu penampungan sementara. Jadi kalau kita lihat ya di sini, nah jadi baik yang dari memori ya, word yang dikirim dari memori ataupun word yang datang dari I/O ataupun yang mau dikirim ke I/O ataupun dikirim ke memori, semua ditampung sebentar di sini. Nah, tampung sementara di MBR ini gitu ya. Nah, kalau MAR yang memory address register ya, menentukan alamat di memori ya dari word yang akan ditulis, dari word yang akan dituliskan ya. Apakah yang dari MBR ataupun yang dibaca ke MBR. Nah, jadi ya, kalau memory address register kan data semua numpang di sini dulu. Numpangnya di mana? Laci nomor berapa? Di sini nomor lacinya, alamat memorinya. Ya. Jadi kalau misalnya dapat data dari sini ya, ada data misalnya dari perangkat I/O masuk dulu ke MBR. Nah, data ini mau disimpan ke memori ya. Nah, ke memorinya di alamat berapa? Maka alamat di memori itu disimpannya di sini di MAR tadi.
Atau misalnya MBR ini mau menampung data dari memori, nah data dari memori dari alamat berapa, dari laci nomor berapa, maka nomor lacinya atau alamatnya ditampung di MAR dulu gitu. Oke, ya. Jadi memory buffer ini adalah isi ininya tadi ya, data atau perintahnya tadi. Kalau memory address, nah address ya, kalau alamat ya lokasi di memorinya. Nah, kalau mau ditampung ke memori ditujukan ke alamat berapa, kalau mau ngambil ke memori dari alamat ke berapa gitu yang mau diambil lah. Isi yang diambil inilah yang masuk ke MBR. Jadi bedakan ya. Jadi isi laci sama nomor lacinya gitu. Jadi kalau MAR nomor lacinya, MBR yang menampung isi lacinya gitu. Ya. Nah, kemudian ada IR instruction register ya, berisi opcode 8 bit dari instruksi yang dieksekusi. Nah, kan apa tadi instruksinya kan ada dua bagian, opcode ya, kode operasi itu 8 bit, address 12 bit. Nah, jadi kalau addressnya itu yang di sini ke 12, yang di MAR-nya IR ya. Nah, yang IR ini yang berisi yang 8 bitnya. Nah, makanya dia dibagi dua gitu. Ya, jadi kan instruksi 8 bit instruksi 8 bit opcode, 8 bit opcode sama 12 bit alamat. Nah, yang alamat masuk ke sini, yang 8 bit masuk ke IR. Nah, 8 bit ini pun instruksi yang mau dikerjakan. Karena kan si komputer dia hanya bisa mengerjakan satu instruksi setiap waktu. Dalam satu waktu dia cuma bisa mengerjakan satu macam. Nah, sampai kayak sekarang kan prosesor kita itu cuma bisa dalam satu waktu mengerjakan satu macam aja dia gitu. Cuman karena cepat kesannya bisa banyak, padahal dia gantian aja gitu. Ya. Nah, nanti dari instruksinya itu apa? Ini yang instruksinya nanti menentukan sinyal kontrol ini yang dikeluarkan oleh control circuit ke semua bagian yang lainnya gitu. Ya. Nah, ada instruction register ya, ada instruction buffer register ya. Nah, instruction buffer register dia menyimpan sementara instruksi sebelah kanan dari word di memori. Nah, kan tadi yang disimpan di memori instruksinya ada yang kiri ada yang kanan gitu. Ya kan ada yang kiri ada yang kanan. Yang sebelah kanan ini yang tadi ditampung di IBR tadi. Kalau saya nggak salah yang sebelah kiri ini yang dieksekusi, yang sebelah kanan dia ditampung gitu. Ditampung dulu di IBR gitu ya. Nah, kalau program counter berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Nah, jadi habis ngerjakan yang sekarang, nah kan komputer ini dia, itulah makanya ya. Jadi kan komputernya sebetulnya dia cepat tapi nggak pinter gitu. Kenapa? Karena dia mesti disuruh baru dia bisa kerja gitu. Jadi artinya apa? Setelah dia mengerjakan yang sekarang ya, terus battery running low. Nah, jadi ya si komputer itu dia mesti dikasih instruksi baru dia bisa kerja. Nah, maka dia tuh mesti tahu ya mana instruksi berikutnya yang akan dia kerjakan. Nah, instruksi berikutnya itu semua disimpan di memori. Nah, kan konsepnya Pak von Neumann tadi gitu ya. Semua yang mau dikerjakan oleh komputer itu ditampung di memori. Mau itu datanya, mau yang diolah atau itu data disimpan di memori ya. Juklaknya perintahnya juga disimpan di memori. Nah, sekarang ya memori tadi kan dia laci lemari, banyak lacinya. Ada laci yang berisi perintah dan berisi data. Nah, maka si komputer dia mesti dikasih tahu perintah berikutnya ada di laci nomor berapa. Atau kalau bahasa komputernya ya instruksi berikutnya yang akan dikerjakan berada di alamat berapa. Supaya nanti dia tinggal kalau yang sekarang udah siap, dia akan minta tolong kirimkan ke saya isi alamat sekian. Dia akan minta sama memori ya. Bagian memori dia nggak ngurusin mau yang yang diambil itu data ataupun instruksi, bagian memori dia nggak ngurusin. Yang dia penting pokoknya kalau mau disimpan, simpan ke alamat mana, kalau mau ngambil dari alamat mana gitu. Maka alamat pengambilan berikutnya ini yang disimpan di dalam program counter. Disimpan di program counter.
Nah, jadi nanti kalau udah selesai, yang sekarang next, katanya yang berikut mana? Nah, nanti dia lihat program counter isi alamat berapa, maka next dia akan ngambil dari alamat tersebut. Nah, jadi biasanya program itu kan dia berurut gitu ya, maka biasanya saban kali diambil nanti program counternya alamatnya di increment, dinaikkan satu dia. Kecuali nanti ada perintah supaya jalannya program itu pindah gitu, maka dia nggak increment tapi nanti diganti alamatnya alamat berapa gitu. Oke, nanti itu cerita nanti gitu ya. Nah, kemudian ada tadi ini yang di ALU ya, kan ada AC sama MQ. AC sama MQ ya, akumulator sama multiplier quotient. Nah, jadi dipakai untuk sementara untuk menyimpan operan dan hasil operasi. Operan itu yang dikerjakan. Nah, jadi kalau misalnya menjumlah siapa sama siapa yang dijumlah, itu operan. Operasinya jumlah, operan itu yang dijumlah gitu. Sama hasilnya ya. Jadi semua yang dalam proses itu disimpannya di sini gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nah, ini kita udah mulai seru ceritanya ini gitu ya. Kalau pertanyaan silakan ya. Nah, ini sebagian flowchart-nya IAS. Ya, nah ini sebagian aja udah kayak gini gitu ya. Dalam main meriah gitu ya. Jadi coba kita lihat sedikit gitu ya. Nah, jadi ya, nah ini pertama kali dia ngecek ya, instruksi berikutnya ada di IBR apa enggak. Nah, IBR kan tadi yang apa, buffer instruction buffer register ya, penambungan sementara buat apa? Instruksi yang sebelah kanan. Nah, kalau misalnya nggak ada, no, ya maka isinya program counter, nah, kan program counter tadi yang berisi alamat berikutnya, ini akan dikirim ke MAR. Nah, MAR kan memory address register, register untuk menampung alamat, ya, alamat yang mau mengakses ke memori. Nah, ini kan MAR. Nah, jadi mana bagian memori yang mau diakses kan alamatnya disimpan ke MAR gitu, ya. Nah, ya, jadi alamat di program counter dikirim ke MAR. Nah, kemudian isi. Nah, ya, jadi isi yang di alamat MAR tadi ya, isi lacinya. Nah, ini kan yang dari PC kan baru nomor lacinya. Nah, ya, jadi nomor lacinya dikirim ke MAR. Nah, ini nanti dari MAR ngasih tahu, oke, memori tolong kirimkan isi laci nomor sekian. Nah, ya, katakanlah misalnya program counter isinya alamat nomor 317. Nah, maka 317 dikirim ke MAR. Nah, kemudian MAR akan teruskan ke memori supaya memori mengirim isi laci 317 ke MBR gitu. Ya. Nah, maka kemudian berikutnya dicek ya, berdasarkan isi perintah tadi ya, apakah dibutuhkan instruksi sebelah kiri ya. Nah, maka kalau misalnya dibutuhkan instruksi sebelah kiri, nah, MBR, nah ini kan isi lacinya tadi. Ya, isi laci yang di alamat 317 tadi kan instruksi. Kalau instruksi kan dia ada dua, ya. Bit 0 sampai 19 instruksi kiri, bit 20 sampai 39 instruksi kanan. Nah, maka ya kalau butuh instruksi sebelah kiri, maka instruksi sebelah kiri, nah MBR, ya, MBR kan masih berisi yang 40 bit tadi. Bit 0 sampai 7 ya dikirim ke IR supaya mau dikerjakan. Nah, ya karena kan ini katanya membutuhkan instruksi sebelah kiri ya. IBR ya ini simpan instruksi sebelah kanan, yaitu apa? MBR bit ke 20 sampai 39. Nah, ya, jadi ini disimpan ke IBR. Nah, ya instruction buffer register ya masih menampung semuanya, nggak cuma opcode-nya aja. Jadi yang IR hanya menampung opcode. Kan tadi IR menampung opcode yang 8 bit. Nah, berarti dari instruksi sebelah kiri kan kalau yang 8 bit pertama dari bit ke 0 sampai bit ke 7. Nah, opcode-nya ke IR ya, alamatnya, nah bit 8 sampai 19-nya yang 12 bit alamatnya dikirim lagi ke MAR dari MBR gitu. Nah, baru kemudian nanti
Ya, dari sini dia ini nanti yang lokasi alamat MAR yang di sini tadi, ya, yang dapat dari sini tadi, ini dikirim ke MBR. Nah, kemudian di sini nah, berikutnya ini kan dikirim 8 bitnya ini dikirim ke IR, ya. Nah, IR diterjemahkan perintahnya. Nah, ya. Terjemahkan perintahnya. Nah, ini kemudian ada percabangan lagi ke sini dan seterusnya. Nah, jadi prinsipnya apa? Ya, nah, yang menariknya jadi lagi di sini ya, kalau kita lihat dari yang cerita sekilas tadi, ya, IAS ini tadi, ya, dia bekerja dalam yang namanya siklus instruksi, instruction cycle. Nah, jadi dia kan komputer itu sudah mengerjakan perintah. Nah, sekali dia mengerjakan perintah itu satu siklus instruksi. Ya, nanti dia selesai instruksi yang ini, dia akan mengerjakan instruksi berikutnya lagi, masuk ke siklus instruksi berikutnya lagi. Nah, selesai instruksi yang itu, masuk siklus instruksi yang berikutnya lagi. Selesai yang itu, masuk siklus instruksi berikutnya lagi, sampai programnya selesai. Oke, ini rancangannya Pak von Neumann tadi. Nah, setiap siklus instruksi, jadi kan komputer itu dia prinsipnya menjalankan perintah. Nah, satu kerja satu perintah, gitu. Satu perintah satu kali kerja, gitu. Satu perintah satu instruksi satu kali kerja, gitu. Nah, mulai ya, program itu kan istilah kumpulan perintah, gitu. Jadi mulai dari perintah pertama sampai perintah yang terakhir, gitu. Ya. Nah, untuk mengerjakan satu perintah ini ada 2 tahap. Nah, ada dua subsiklus lagi sebetulnya, ya. Fetch cycle, siklus pengambilan, nah, baru sama siklus eksekusi. Ambil, kerjakan. Nah, gitulah. Itu satu yang namanya instruction cycle itu dia dua tahap tadi. Ambil, kerjakan. Nah, nanti udah selesai kerjakan, ambil lagi yang berikutnya, kerjakan. Ambil lagi berikutnya, kerjakan. Apa yang diambil? Instruksi yang mau dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Isi instruksinya. Jadi ambil dulu perintahnya, baru jalankan isinya. Ambil dulu perintahnya, jalankan isinya. Ambil dulu perintahnya, jalankan isinya. Ambil dulu perintahnya, jalankan isinya. Sampai kapan? Sampai programnya selesai. Oke. Nah, jadi itu prinsipnya. Dan itulah tetap, ya, komputer sampai sekarang ini komputer kita pun jalannya seperti itu, gitu. Ambil, kerjakan, ambil, kerjakan, ambil, kerjakan, ambil, kerjakan, ambil, kerjakan. Nah, jadi yang kita tadi, ya, cerita dia alamat di PC kirim ke MAR, nanti lokasi di MAR kirim ke MBR, sebagainya itu tadi termasuk ke dalam fetch cycle. Baru nanti ini kan IR diisi sama 8 bit, ya, 8 bit dari MBR tadi dikirim ke IR. Nah, opcode-nya, kodenya, kodenya mesti diterjemahkan. Nah, diterjemahkan baru kemudian dikerjakan. Nah, itu semua terjadi pada execution cycle, siklus eksekusi. Nah, jadi dia nggak langsung kerja, ambil dulu perintahnya, ambil dulu apa yang mau dikerjakan, baru kemudian dikerjakan. Selesai, ambil yang berikutnya. Terjemahkan, kerjakan. Selesai, ambil lagi yang berikutnya, terjemahkan, kerjakan. Gitu. Dalam siklus eksekusi, dia pertama dia decoding, terjemahkan dulu perintahnya, perintah yang mana? Yang ada di IR tadi, baru kemudian nanti dia kerjakan. Gitu, ya. Oke, ada komentar, pertanyaan sampai sini? Nah, ini kita cerita komputer yang dibuat tahun 52 dulu, gitu ya. 70, sekitar 70 tahun yang lalu, gitu komputernya, ya. Tapi komputer kita sekarang jalannya juga nggak jauh-jauh beda amat dari yang sini, gitu. Karena ini atonya, gitu, ato buyutnya komputer kita sekarang, gitu, ya. Oke, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Ini adalah tabel 21 ini, ya, instruction set-nya IAS. Apa kemarin instruction set, ya, himpunan instruksi. Artinya
inilah kumpulan perintah-perintah yang bisa dikerjakan oleh prosesornya IAS. Ada 21 perintah semuanya, kalau saya nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh enggak, lebih ya. Ada berapa perintah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11 tambah sini 2, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 tambah 8, ya 21 perintah. Nah, 21 perintah dalam 4 jenis instruksi. Transfer data, unconditional branch, percabangan tanpa syarat, ya, conditional branch, percabangan dengan syarat, aritmatika, sama perubahan alamat. Jadi ya begitu rumitnya itu, ternyata yang bisa dikerjakan oleh IAS ini cuma 21 macam perintah ini aja, gitu. Ya. Nah ini opcode-nya, kan tadi dia katanya, nah semua yang disimpan ke dalam apa itu adalah kode 8 bit. Nah, kode 8 bit. Jadi misalnya untuk perpindahan data ya, kode operasinya adalah ini ya 0000 1010, maka perintahnya itu kalau secara simbolik adalah load mkey. Ya, nah ini artinya apa? Transfer konten, nah pindahkan isi register mkey ke akumulator. Nah, jadi kalau opcode-nya adalah 1010, maka isinya mkey dipindahkan ke AC. Nah, kalau 1001 ya load mkey ke mx. Nah, pindahkan ya memori lokasi X ke mkey. Nah, ambil dari alamat X. Nah, alamatnya mana? Nanti yang di 12 bit berikutnya gitu. Itu nanti isinya mana? Mau ditaruh kemana? Ke mkey gitu. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi ya inilah opcode tadi ya, kode operasi gitu ya. Ya, jadi setiap perintah dalam IAS tadi diterjemahkan dalam bentuk biner 8 bit gitu. Nah, dari biner 8 bitnya pun cuma 4 bit terakhir aja yang dipakai gitu ya. Nggak yang 4 bit awalnya masih belum kepake dia gitu. Ya. Oh, ini ada ya yang untuk store. Nah, ini udah 0010. Ya, sorry. Nah, tapi yang lainnya ini lah ya, pakai 1 bit ini gitu ya. Oke, ada komentar sampai sini? Silakan. Nah, ini mulai yang namanya instruction set gitu ya. Jadi itulah himpunan instruksinya gitu ya. Jadi inilah semua instruksi. Jadi programnya IAS itu adalah kombinasi dari opcode ini. Ya, jadi apa yang mau jadi kalau programmer zaman dulu dia mesti ngitung ya alamat memorinya. Kalau mau jumlah ya itu ditaruh di alamat berapa, ya nanti yang mau dijumlah ditaruh alamat berapa, yang mau dijumlah lagi berikutnya diambil dari mana, setelah dijumlahkan hasilnya disimpan ke alamat berapa, nanti kalau mau dikirim keluar dikirim ke alamat berapa, nah itu mesti dihitung satu persatu jelimet gitu. Jadi nggak kebayang, dan itu kemudian nanti tuangkan bentuk biner seperti ini lagi gitu ya. Jadi bayangkan ya, nulis program itu 0101 aja gitu ya. Mabok nggak tuh gitu ya. Untunglah kita nggak usah hidup di tahun 52 gitu ya. Kalau mesti bikin program seperti ini ya sakit kepala gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan, saya lanjut gitu ya. Nah, sementara itu ya di tahun akhir tahun 40-an sama 50-an muncul 2 perusahaan komputer ya. Yang pertama Sperry-Run ya, dan kemudian satunya lagi IBM ya di sekitar tahun 50 gitu ya. IBM ini nanti yang kemudian nanti akan menjadi perusahaan komputer, salah satu perusahaan komputer terbesar dunia gitu ya. Nah, tahun 47 ya Eckert sama Mauchly ya yang mengembangkan ENIAC tadi ya, ini membuat perusahaan komputer sendiri
Nah, ya jadi dari pengalaman mereka, ini keren ya gitu orang komputer gitu ya, dia dari hasil percobaannya ya dia mau dijual gitu ya, dan kemudian dihasilkan. Nah, ini masih generasi pertama komputernya, masih pakai tabung vakum tadi, tapi udah nggak sebesar si ENIAC tadi lah, meskipun memang masih cukup besar gitu ya, yang namanya UNIVAC 1. Nah, ini yang pertama kali komputer yang bisa dijual, yang mau dibeli. Nah, cuman karena mahal, yang beli pun pemerintah Amerika Serikat ya, dipakai untuk sensus penduduk di tahun 50 gitu. Nah, ya. Nah, kemudian perusahaan komputernya si Eckert sama Mockley ini ya dibeli sama Speriran Corporation ini. Ya, nah, jadi komputer produksi mereka menjadi salah satu divisi dari perusahaan besar ini. Ya. Nah, tahun 50-an ya lahir UNIVAC 2 dengan memori yang lebih besar dan kinerja yang lebih cepat. Ya. Dan ini yang menarik ya. Di sini mulai mereka tuh membangun komputer yang diusahakan backward compatible. Ya, kompatibel ke belakang. Ke belakang maksudnya apa? Komputer yang generasi lebih baru masih bisa menjalankan program yang lebih lama, komputer yang lebih lama. Ya, karena selain harganya yang super mahal, yang luar biasa mahal gitu ya, yang luar biasa sulit lagi berikutnya itu adalah membuat programnya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada program, kalau ini misalnya nanti ganti komputer nggak bisa kepake, mending nggak usah ganti komputer, nanti kata yang beli gitu kan, yang punya duit gitu. Maka si pabrik komputernya berusaha supaya komputer yang baru masih tetap bisa menjalankan program yang lama. Nah, jadi misalnya kalau kita sekarang ya Windows 10-nya masih bisa jalan program yang Windows XP, itulah misalnya ekstrimnya gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi si klien, si pembeli komputer, dia nggak perlu buat program yang baru. Nah, karena kalau buat program yang baru nangis darah urusannya gitu ya. Oke, nah ini sebagian gambaran dari UNIVAC 1 gitu ya. Masih menggunakan ini ya. Nah, ini tabung vakum tadi ya, lebih kurang bentuknya seperti ini ya, kakinya agak banyak ya, nggak kayak bola lampu, tapi prinsipnya seperti bola lampu. Kalau dijalankan ya, dialiri listrik, dia ada yang menyala di dalamnya gitu ya, berpijar gitu ya. Ya memang nggak seterang lampu gitu ya. Ya.